akan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan. Malam ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 14 ayat 12 hingga 14. Renungan malam ini saya beri tema kebaikan tanpa pamrih. Mari saya mengajak kita semua untuk membaca kebenaran firman Tuhannya. Siapa yang harus diundang? Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia,
apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu dan tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pernyataan Tuhan Yesus yang baru saja kita baca itu tidak menunjukkan bahwa Tuhan itu anti akan perjamuan makan yang dihadiri oleh orang-orang yang saling mengenal dan saling mengasihi, atau Tuhan anti terhadap keramat tamahan yang saling berbalasan. Bukan itu maksud daripada kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita baca. Namun, pada faktanya di dalam perikop ini, Tuhan justru sedang menegur dan mengajar para undangan dan orang yang mengundangnya, karena ada yang salah di dalam perjamuan makan ini. Apa saja hal-hal yang salah? Mari kita mulai memperhatikan dari ayat yang pertama sampai ketiga. Kita akan bacakan di dalam Lukas 14 ayat pertama dan ketiga. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Saudara, jelas Tuhan Yesus diundang oleh pemimpin kaum Farisi. Lalu dikatakan, semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Saudara, pertanyaan Tuhan Yesus ini adalah pertanyaan menguji. Karena Tuhan Yesus tahu mengapa mereka mengamati Tuhan Yesus dan mengapa mereka mengundang Yesus. Bukan karena mereka mengundang Tuhan karena menganggap Tuhan Yesus adalah tamu kehormatan atau orang yang ingin mereka hormati, atau perjamuan ini adalah perjamuan ucapan syukur. Bukan. Tapi perjamuan ini adalah menghadirkan Tuhan Yesus di tengah-tengah kaum Farisi dan ahli Taurat yang biasanya adalah tidak setuju dengan Tuhan Yesus. Dan mereka sedang mengamat-amati, mencoba mencari atau mendapati kesalahan yang mungkin Tuhan Yesus lakukan. Itu hal yang salah. Hal pertama yang salah di dalam perjamuan makan ini. Hal yang kedua, saudara kalau melihat lagi ayat-ayat selanjutnya, khususnya di ayat 7, maka saudara akan mendapati tamu-tamu yang diundang itu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan. Dan Tuhan Yesus menegur itu. Saudara, ternyata tamu-tamu yang diundang di dalam perjamuan makan ini, mereka itu berlomba saling mendahului untuk mengambil tempat yang terhormat, mendapat tempat duduk kehormatan, yaitu biasanya yang di sebelah atau yang dekat dengan yang empunya pesta atau yang menjamu atau yang mengundang mereka. Barang siapa yang duduknya lebih dekat kepada tuan rumah, maka dialah sesungguhnya orang yang paling dihormati. Saudara, di dalam perjamuan makan ini tidak ada saling peduli, saling memberi kesempatan kepada yang lain, tapi justru saling berusaha menyikut dan bersaing mengambil tempat yang terhormat. Itu yang dilakukan
para tamu. Hal yang ketiga, saudara. Jelas tadi kita membaca Tuhan Yesus pertama-tama menegur akan tuan rumah yang mengundang Tuhan Yesus. Entah apa sesungguhnya maksud daripada tuan rumah. Yang jelas, tuan rumah ini tidak memiliki ketulusan sehingga ada pernyataan Tuhan tentang siapa yang pantas diundang. Kenapa tidak ada ketulusan? Kemungkinan tuan rumah mengundang orang-orang atau tamu-tamu ini yang adalah teman-temannya karena dia sedang membalas kembali tindakan teman-temannya yang telah mengundang dia. Atau mungkin dia juga berharap suatu kali kalau teman-temannya mengadakan perjamuan makan, maka dia berharap dia juga akan diundang oleh mereka. Itulah sebabnya kenapa Tuhan Yesus mengatakan tentang kalau mau undang orang yang tak mampu membalasmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini Tuhan menegur dan mengajar orang yang mengundang dia dan juga para tamu. Tuhan mengajarkan ada sesuatu yang lebih tinggi, sesuatu yang lebih mulia yang seharusnya mereka cari ketika mereka melakukan perjamuan makan. Mereka seharusnya mengundang orang-orang yang tidak mampu, orang miskin, orang cacat, orang yang tidak mampu membalas kebaikan mereka. Karena apa? Karena ketika mereka tidak membalas kebaikan daripada orang yang mengundangnya, maka surga atau Tuhanlah yang akan memberi upah kepada orang tersebut. Maka orang tersebut dibilang, itulah orang yang berbahagia, kata firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus jelas mengajarkan kita bagaimana melakukan kebaikan tanpa pamrih. Bagaimana peduli kepada orang-orang yang justru tidak mampu berbalas atau membalas kebaikan kita ketika kita peduli terhadap mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Matius pasal 6 ayat 1, 2, dan 5 serta 16 itu berkali-kali Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa kalau kita sudah menerima upah atau ucapan terima kasih dari manusia, maka kita tidak akan menerima lagi upah dari surga. Bahkan firman Tuhan ada yang beberapa firman Tuhan mengatakan, kalau engkau berbuat baik kepada orang yang mengasihimu, apa untungmu? Bukan berarti kita berbuat baik harus cari untung, bukan. Tapi firman Tuhan mengajarkan bahwa ada sesuatu yang bisa menguntungkan engkau kalau engkau melakukan kebaikan tanpa pamrih, tanpa mengharapkan balas jasa, tanpa mengharapkan ada balasannya. Saudara, bagian firman Tuhan ini adalah bagian yang dimana saat ini mampu saudara dan saya lakukan. Di tengah pandemi COVID-19, di mana setiap kita dilarang keluar tanpa masker. Ini adalah sebenarnya kesempatan kita menutupi identitas kita dan melakukan perbuatan baik kepada banyak orang yang tidak mampu melihat wajah kita dengan jelas dan tidak tahu siapa kita. Sementara itu, ladang pun tersedia dengan luasnya pada saat ini, di mana krisis ekonomi melanda beberapa banyak orang, khususnya pedagang-pedagang kecil, pengusaha kecil atau ojek online, ojol. Banyak mereka yang mengalami kesulitan oleh karena PSBB ini. Saudara, bahkan banyak aplikasi memberitahu kita bahwa Anda bisa memesan makanan untuk para ojol ini dengan harga yang relatif lebih murah. Saudara, tersedia banyak kesempatan untuk kita. Maukah kita meresponi firman Tuhan dan mengambil kesempatan ini?
di tengah-tengah pandemi COVID-19. Mari berlomba-lomba, berbuat baik atau melakukan kebaikan tanpa pamrih. Biarlah Tuhan yang akan membalas kita pada suatu saat nanti. Mari saya mengajak kita semua untuk berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan kalau Tuhan dan melalui firman-Mu mengingatkan kami bahwa Tuhan inilah saatnya di mana kami boleh melakukan kebaikan tanpa pamrih di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, di mana juga ada begitu banyak kebutuhan, ada begitu banyak orang yang membutuhkan pertolongan dan bantuan daripada kami. Kalau kami tidak mampu menolong banyak orang, biarlah kami menolong 1-2 orang saja. Tapi sungguh-sungguh tanpa pamrih Tuhan, kami ingin lakukan itu. Bantulah kami melakukannya Tuhan, mencukupkan apa yang menjadi kekurangan mereka. Bapa dalam surga, kami juga pada saat ini berdoa untuk teman, saudara, sahabat, dan orang-orang yang kami kenal. Bahkan juga untuk orang-orang yang tidak kami kenal, yang pada saat ini sedang menjalani evaluasi diri mandiri ataupun diisolasi oleh karena sakit penyakit COVID-19. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau juga menghampiri mereka, memberikan penghiburan kepada mereka. Banyak di antara mereka yang sudah jenuh, bahkan mental mereka ya Tuhan menjadi lemah. Bahkan banyak di antara mereka juga yang sudah harus ditangani oleh psikolog-psikolog. Kami mohon campur tangan Tuhan. Beri mereka kekuatan dan pemulihan bukan hanya fisik tapi juga jiwa dan mental mereka Tuhan. Dan bangunkanlah roh mereka supaya mereka tetap berpengharapan kepada Engkau saja Tuhan. Dan kiranya Engkau boleh menyembuhkan mereka. Pulihkanlah mereka Tuhan yang sedang dalam sakit penyakit. Begitu juga dengan bangsa dan negara ini, kiranya Tuhan Kau mau peduli terhadap bangsa kami dan bangsa yang lain yang mengalami pandemi ini. Tolonglah ya Tuhan setiap pemerintahan di muka bumi ini, supaya mereka bisa bersikap bijak dan mampu menangani permasalahan yang ada di tengah-tengah rakyat mereka. Tuhan, inilah dengar doa kami. Biarlah semua bangsa mengalami jamahan Tuhan dan pertolongan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa kami, dunia kami ke dalam penjagaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.